Tangan Raka menggenggam erat jemari Maya, seolah takut jika ia melepaskannya, seluruh dunia mereka akan runtuh. Di tengah hiruk-pikuk stasiun Gambir, aroma kopi dan roti yang baru dipanggang berpadu dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Sebulan yang lalu, mereka hanyalah sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Mereka bisa menghabiskan sore di kafe yang sama setiap hari, menertawakan lelucon bodoh, dan merencanakan masa depan seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka berbagi mimpi tentang rumah kecil dengan taman di pinggir kota, 2 anjing lucu, dan liburan ke tempat-tempat yang hanya ada di buku-buku. Namun hari ini, impian itu dihadapkan pada kenyataan yang paling pahit, perpisahan. Semua berawal dari sebuah email yang Raka terima, beasiswa penuh untuk program master di Imperial College London. Ini adalah kesempatan emas, impian yang sudah ia kejar sejak lama. Sejak kecil, Raka selalu terobsesi dengan teknologi dan inovasi, dan London adalah pusatnya. Kesempatan ini tidak hanya tentang gelar, tapi tentang mewujudkan potensi terbesarnya. Maya adalah orang pertama yang ia beritahu, dan meskipun hatinya terasa tercabik, ia berusaha menampilkan senyum terlebar yang ia bisa. "Aku bangga padamu, Raka," katanya, mencoba menahan getaran di suaranya. Namun, sorot matanya yang biasanya penuh cahaya kini dipenuhi dengan kegelisahan. "Aku bisa menolaknya," Raka berbisik, memandang dalam-dalam mata Maya. "Cintaku padamu lebih penting dari apapun." Sebuah tawaran yang manis, sebuah ujian yang nyata. Namun, Maya tahu betul, jika Raka menolak, penyesalan akan menghantui hubungan mereka di masa depan. Cinta sejati, baginya, adalah tentang mendukung impian satu sama lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan saat ini. Maya menggeleng pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Jangan bodoh, ini impianmu, ini masa depanmu, kita akan mencari cara. Kita pasti bisa." Keputusan itu dibuat meskipun hati mereka sama-sama bergemuruh. Malam-malam selanjutnya diisi dengan percakapan yang tak berujung tentang bagaimana mereka akan menjalani ini. Raka menjanjikan panggilan video setiap hari, pesan singkat setiap jam, dan kunjungan di setiap liburan. Maya mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua janji itu akan ditepati. Mereka membuat daftar film yang akan ditonton bersama secara daring, lagu-lagu yang akan didengarkan pada waktu yang sama, dan bahkan merencanakan makan malam virtual dengan memesan makanan yang sama dari aplikasi. Semua itu dilakukan untuk meyakinkan diri bahwa mereka masih bisa bersama, meskipun terpisah oleh lautan dan zona waktu yang berbeda. Hari perpisahan akhirnya tiba. Maya memilih untuk mengantar Raka ke stasiun, bukan ke bandara. "Aku tidak ingin melihatmu pergi terlalu jauh," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Mereka duduk di bangku stasiun, tangan mereka masih terjalin, berbicara tentang hal-hal sepele untuk menghindari topik utama, perpisahan yang akan datang. Maya mengingat saat pertama kali mereka bertemu di sebuah konser musik. Raka berdiri di sampingnya, ikut bernyanyi, dan menawarinya sebotol air. Pertemuan yang sederhana, namun menjadi awal dari segalanya. "Kamu ingat saat kita pertama kali makan di sini?" tanya Maya, menunjuk sebuah restoran cepat saji. "Kamu menumpahkan es krim ke bajuku, dan aku harus pakai jaketmu seharian." Raka tertawa pelan, nostalgia yang pahit memenuhi hatinya. "Dan kamu terlihat sangat lucu saat pakai jaketku yang kebesaran." Tawa itu tidak bertahan lama. Pengumuman keberangkatan kereta Raka bergema, memutus momen manis mereka. Waktunya tiba. Mereka berdiri, dan Raka menarik Maya ke dalam pelukan terakhir yang sangat erat. Aroma tubuh Raka, yang selama ini menjadi rumah bagi Maya, kini terasa asing dan akan segera menghilang. "Aku akan kembali," Raka berbisik di telinga Maya. "Aku janji, aku akan sering-sering menghubungimu." Maya hanya bisa mengangguk, terlalu sesak untuk berbicara. Sebuah kalung berliontin kunci tersembunyi diberikan Raka, seraya ia memakai kalung berliontin gembok di lehernya. "Kuncimu ada padaku, gembokku ada padamu. Itu adalah janji," Raka berkata sebelum menaiki kereta, meninggalkan Maya yang membeku di peron. Saat kereta perlahan menjauh, Maya merasa seperti sebagian dari dirinya ikut terangkut pergi. Hari-hari pertama tanpanya terasa seperti mimpi buruk. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi bayangan Raka selalu mengikutinya. Di sisi lain, Raka menghadapi tantangan yang sama. Perbedaan waktu membuatnya kesulitan menghubungi Maya, dan kesepian di kota asing terasa sangat mencekam. Bahkan video call yang seharusnya menjadi pelepas rindu, justru terkadang terasa menyakitkan. Ada jeda yang tak terhindarkan, tawa yang tak bisa dibagi secara langsung,
dan sentuhan yang hanya bisa dibayangkan. Jarak itu kini menjadi kenyataan, sebuah jurang yang memisahkan mereka. Bab pertama dari kisah mereka, yang dipenuhi tawa dan kehangatan, kini berakhir. Babak baru, yang penuh dengan ketidakpastian dan ujian, baru saja dimulai. Mereka telah membuat janji, tetapi apakah janji itu cukup kuat untuk menahan badai yang akan datang? Waktu yang akan menjawabnya. Jarak bukanlah musuh, melainkan ujian yang mendewasakan. Itulah mantra yang selalu Maya ucapkan dalam hati saat melewati hari-hari tanpa Raka. Setelah minggu-minggu pertama yang penuh dengan kekosongan, mereka mulai membangun sistem komunikasi yang solid. Mereka menetapkan jadwal rutin untuk panggilan video. Meskipun perbedaan waktu antara Jakarta dan London seringkali menyulitkan, panggilan-panggilan itu menjadi momen paling berharga. Mereka menceritakan hal-hal sepele, dari cuaca yang dingin di London hingga macetnya Jakarta, seolah-olah mereka duduk berdampingan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, Maya melihat sebuah foto di media sosial Raka. Raka berfoto bersama teman-teman barunya, termasuk seorang mahasiswi cantik berambut pirang. Meskipun Raka tidak melakukan hal yang salah, bayangan kecurigaan tiba-tiba muncul di hati Maya. Ia merasakan sensasi perih yang akrab, rasa cemburu. Maya mencoba untuk tidak menunjukkannya, tapi suaranya saat menelepon Raka malam itu terdengar dingin. Raka yang peka langsung menyadarinya. "Ada apa sayang?" tanyanya lembut. Maya akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ia tidak menuduh. Ia hanya menceritakan ketakutan dan rasa tidak amannya. Raka mendengarkan dengan sabar. Tanpa banyak basa-basi, Raka menjelaskan bahwa mereka adalah teman sekelompok dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lebih dari itu, ia meyakinkan Maya bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dari hubungan mereka. Kita harus jujur satu sama lain, meskipun itu sulit. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, langsung beritahu aku. Jangan sampai ada prasangka yang merusak, tegas Raka. Sejak saat itu, mereka berjanji untuk selalu terbuka, sekecil apapun masalahnya. Untuk menjaga api asmara tetap menyala, mereka mulai menciptakan rutinitas unik. Setiap hari Sabtu malam, mereka akan memesan makanan yang sama dari aplikasi pengantar makanan, menyalakan panggilan video, dan makan malam seolah-olah mereka berada di restoran yang sama. Mereka bahkan menonton film atau serial televisi bersama, dengan Raka yang menghitung mundur, 3, 2, 1, mulai, untuk memastikan mereka menekan tombol play secara bersamaan. Rutinitas-rutinitas kecil ini menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka dan mengisi kekosongan yang diciptakan oleh jarak. Setiap beberapa bulan sekali, mereka akan saling mengirim kejutan. Sebuah paket kecil yang berisi buku favorit, snack lokal, atau bahkan surat tulisan tangan yang menceritakan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan melalui video call. Suatu kali, Raka menerima paket dari Maya berisi album foto scrapbook yang berisi kenangan mereka. Raka tersenyum haru, melihat setiap foto, dan merasakan cinta Maya di setiap lembarannya. Momen-momen ini mengajarkan mereka bahwa jarak bukan lagi hambatan, melainkan panggung di mana cinta mereka diuji dan diperkuat. Kemudian mereka belajar untuk lebih menghargai setiap detik yang mereka miliki bersama, bahkan di layar monitor. Tantangan dan kerinduan justru menjadi pupuk yang membuat benih cinta mereka tumbuh lebih subur. Bab ini adalah tentang bagaimana mereka berhasil mengubah cobaan menjadi kekuatan, membuktikan bahwa kesetiaan bukan hanya janji, tapi sebuah tindakan yang dilakukan setiap hari. Waktu berlalu tanpa terasa, diwarnai oleh tawa yang dibagikan melalui panggilan video dan air mata yang ditahan dalam kesendirian. Raka dan Maya telah melewati setiap tantangan, membuktikan bahwa komitmen mereka lebih kuat daripada ribuan kilometer yang memisahkan. Kalender digital yang mereka tandai untuk menghitung mundur hari-hari perpisahan kini hanya tersisa beberapa lembar. Beasiswa Raka akan berakhir, dan ini adalah akhir dari perjalanan akademisnya di London. Namun, lebih dari itu, ini adalah akhir dari ujian kesetiaan mereka. Momen itu akhirnya tiba. Kereta yang membawa Raka dari bandara perlahan memasuki stasiun Gambir, tempat yang sama di mana mereka terakhir kali berpelukan. Maya berdiri di peron, mengenakan jaket yang pernah Raka tinggalkan untuknya. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Saat pintu kereta terbuka, sosok Raka muncul. Ia terlihat sedikit lebih dewasa, dengan mata yang menyimpan cerita-cerita dari kota asing. Namun senyumnya tetap sama, senyum yang menjadi rumah bagi Maya. Mereka berlari ke arah satu sama lain, dan pelukan yang mereka bagikan terasa berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi pelukan perpisahan, melainkan pelukan kepulangan. Pelukan itu adalah bukti dari setiap malam yang dihabiskan untuk menunggu, setiap tangisan rindu, dan setiap janji yang mereka tepati. "Aku pulang," bisik Raka,
Suaranya parau. "Selamat datang," jawab Maya. Air mata haru mengalir deras. Selama hari-hari berikutnya, mereka menghabiskan waktu untuk saling mengeksplorasi kembali. Mereka tidak lagi terikat oleh jadwal panggilan, dan sentuhan yang mereka inginkan kini bisa diwujudkan. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka telah berubah. Jarak telah mengikis hal-hal sepele dan memperkuat fondasi yang paling penting: kepercayaan, komunikasi, dan komitmen. Mereka tidak lagi meributkan hal-hal kecil, karena mereka telah belajar bahwa waktu bersama adalah harta yang paling berharga. Mereka juga menyadari bahwa tantangan LDR telah mengajarkan mereka untuk menjadi individu yang lebih mandiri, tetapi juga sebagai tim yang tak tergoyahkan. Setiap kali ada masalah, mereka kini tahu bagaimana menghadapinya dengan kepala dingin, karena mereka sudah melewati badai yang jauh lebih besar. Bab terakhir dari kisah ini bukan hanya tentang bersatunya kembali Raka dan Maya. Ini adalah tentang kemenangan kesetiaan. Kisah mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang seberapa dekat dua orang secara fisik, melainkan seberapa kuat ikatan yang dibangun oleh hati mereka. Jarak telah mengajarkan mereka makna sejati dari kesetiaan. Ia mengubah perpisahan menjadi pelajaran berharga dan mengubah rindu menjadi kekuatan. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan cinta yang abadi. Cinta yang tidak bisa digoyahkan oleh waktu, jarak, atau ujian apapun.